Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhatini yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ISO. Adapun anggota kelompok saya adalah yang beranggota yang pertama ada Jaka Samudra, yang kedua Ivan Maulana, yang ketiga Trinuke Paresti, yang keempat saya sendiri Dinda Nurhatini, yang kelima Sinta Eka Sari, yang keenam Ranita Sari, yang ketujuh Rizky Wahyuni. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan kepada Saudari Mbak Ranita Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan asal-usul nama ISO. ISO adalah singkatan dari Organisasi Internasional untuk Standarisasi. ISO sendiri mengembangkan dan menerbitkan standar internasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk, layanan, dan proses di berbagai industri. Yang dikeluarkan oleh ISO dapat mencakup berbagai hal, mulai dari manajemen kualitas, lingkungan, keamanan informasi, teknologi, hingga standar ukuran dan tata bahasa. Standar-standar ini membantu organisasi dan industri di seluruh dunia untuk bekerja dengan konsisten dan efisiensi yang lebih tinggi. Dan pada awal tahun 2022, ISO memiliki 160 anggota aktif. Anggota ini terdiri dari Badan Standarisasi Nasional dan dari berbagai negara di seluruh dunia yang bekerja sama dalam mengembangkan standar internasional untuk berbagai industri dan bidang. Jumlah anggota dapat berubah dari waktu ke waktu karena masuknya anggota baru atau perubahan status keanggotaan. Selanjutnya ada asal-usul nama ISO. Singkatan ISO sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu isos yang berarti sama, dan bukan merupakan singkatan dari frasa dalam bahasa Inggris. Dalam beberapa bahasa, seperti bahasa Inggris, banyak yang mengira bahwa ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. Namun demikian, untuk mempertahankan keseragaman dalam berbagai bahasa, ISO dipilih sebagai nama organisasi tanpa memiliki makna spesifik dalam bahasa tertentu. Itulah pengertian dan asal-usul nama ISO yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan standar internasional. Ya, dengan adanya standar-standar yang belum diharmonisasikan terhadap teknologi yang sama dari berbagai negara atau wilayah, dapat berakibat timbulnya semacam TBT. Dari timbulnya permasalahan inilah, perlunya organisasi ISO didirikan. Kemudian selanjutnya perkembangan semakin pesat, antara lain itu dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemajuan dalam perdagangan bebas di seluruh dunia, kemudian penetrasi teknologi antar sektor, kemudian sistem komunikasi di seluruh dunia, kemudian standar global untuk pengembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu pembangunan di negara-negara berkembang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penyusunan standar. Tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi perdagangan, pertukaran, dan alih teknologi melalui berbagai hal. Yang pertama yaitu adalah melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produksi pada tingkat harga yang layak. Kemudian peningkatan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, dan juga pengurangan limbah. Kemudian selanjutnya kesesuaian dan keandalan interoperasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik. Kemudian selanjutnya itu adalah penyederhanaan perancangan produk untuk meningkatkan keandalan kegunaan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu adalah peningkatan efisiensi distribusi produksi dan juga kemudahan dalam pemeliharaan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ISO, mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Selanjutnya ada ISO 9000. Pengertiannya, ISO 9000 merupakan suatu standar yang memegang peranan penting dalam bidang sistem mutu, khususnya yang membahas pengendalian langkah-langkah produksi atau pelayanan dalam
lingkup barang dan jasa. Selanjutnya ada tujuan. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Terima kasih. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan coba menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, saya akan coba mempresentasikan implementasi ISO 9000, dan yang kedua, kenapa sih suatu organisasi sebaiknya mengimplementasikan ISO 9000. Oke, yang pertama yaitu ISO 9000 dapat diimplementasikan pada berbagai jenis bidang usaha. Suatu organisasi, apalagi melibatkan banyak orang di dalamnya, akan membutuhkan prosedur tertulis, instruksi, form, maupun record. Hal ini akan membantu semua orang tidak hanya melakukan tugasnya, tetapi juga memastikan waktu, modal, dan sumber-sumber perusahaan yang digunakan secara efisien. Lalu muncul nih, misalkan, apa sih contoh implementasinya ISO 9000 dalam bidang usaha? Nah, di sini saya mengambil contoh yang pertama, yaitu ada pelayanan kesehatan. ISO 9000 ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis, mengelola catatan pasien, dan memastikan keamanan prosedur medisnya. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, ISO 9000 ini dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen proses, pembelajaran, administrasi, dan kepuasan siswanya. Yang kedua, suatu organisasi sebaiknya mengimplementasikan ISO 9000. ISO 9000 memberikan kerangka kerja yang telah diuji coba untuk melakukan pendekatan sistematis dan mengelola proses bisnis atau aktivitas suatu organisasi. Nah, kenapa sih suatu organisasi itu sebaiknya mengimplementasikan ISO 9000? Karena ada beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, yaitu ada dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, ISO 9000 ini dapat meningkatkan manajemen risiko. Yang kelima, dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan peraturan. Yang keenam, akses ke peluang pasar global. Yang ketujuh, dapat meningkatkan tanggung jawab manajemen itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang ISO 9000, bukan standar produk. 9000 menitik beratkan kepada penanganan aktivitas, proses dalam suatu organisasi, dan tidak berhubungan dengan hasil kerjanya. Penanganan proses memang akan mempengaruhi produk akhirnya, tetapi ISO 9000 bukanlah standar produk jasa. Sertifikasi, registrasi, dan akreditasi. ISO tidak pernah menyelenggarakan penilaian terhadap implementasi standar yang digunakan oleh pemakainya. Audit dan sertifikasi ISO 9000 dilakukan secara independen oleh badan sertifikasi dengan tanggung jawabnya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya ada ISO 9000 revisi tahun 1994. 9001 memberikan sejumlah persyaratan bagi organisasi yang proses bisnisnya berawal dari desain dan development, produksi, instalasi, dan pelayanan. Yang kedua, ISO 9002 memberikan persyaratan bagi organisasi yang tidak melakukan proses desain dan development langsung kepada proses produksi dan seterusnya. Yang ketiga, ISO 9003 memberikan persyaratan bagi organisasi yang tidak melakukan kontrol desain, proses pembelian atau pelayanan, dan hanya melakukan inspeksi dan pengujian untuk memastikan produk akhir jasa memenuhi syarat.
Penomoran di atas tidak berarti terdapat perbedaan peringkat mutu. Semuanya tergantung dari proses yang dilakukan oleh suatu organisasi. Kemudian ada ISO 9000 revisi tahun 2000, merupakan penyempurnaan dari revisi sebelumnya yaitu ISO 9994. Fokus standar internasional ini adalah untuk meningkatkan proses-proses dari suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Kini hanya ada satu standar manajemen mutu yang diimplementasikan, yaitu ISO 9001 tahun 2000. Dengan demikian, maka ISO 9002 tahun 1994 dan ISO 9003 tahun 1994 kelak akan dinyatakan tidak berlaku lagi. ISO 9001 tahun 2000 dikembangkan berdasarkan pada suatu model proses dengan menggunakan 8 prinsip manajemen mutu yang memfasilitasi atau menunjang suatu evolusi menuju bisnis yang baik dengan menekankan pada kepuasan pelanggan. Untuk slide selanjutnya, ada standar-standar seri ISO 9000 tahun 2000. ISO 9000 tahun 1000 Sistem Manajemen Mutu, Konsep, dan Perbendaharaan Kata. ISO 901 tahun 2000 Sistem Manajemen Mutu, yaitu persyaratan. ISO 904 tahun 2000 Sistem Manajemen Mutu, Panduan Peningkatan Kerja. ISO 1911 Panduan untuk mengaudit sistem mutu. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.